Sehabis tahlil bersama dalam rangka memperingati haul Gus Dur kedua, Wali Paidi bersama warga berkumpul, ngopi bareng. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, 3-4 orang membicarakan dan mengenang Gus Dur. Sesekali perbincangan mereka diselingi adu argumen soal rahasia di balik sepak terjang Gus Dur di masa lalu. Wali Paidi hanya tersenyum melihat tingkah mereka. Ia sendiri duduk bersama 4 orang lainnya dengan 1 cangkir kopi besar di tengah. Mereka berlima berbagi, akrab dan rukun sekali. Paijo, tetangga Wali Paidi, membuka pembicaraan. Kang, menurut sampean gimana Gus Dur selama jadi presiden yang cuma sebentar itu? Wali Paidi tersenyum, mengangkat cangkirnya sebentar sebelum menjawab. Sebelum kita membahas itu, alangkah baiknya kita mengulas dulu sejarah sebelum Gus Dur jadi presiden. Teman-teman yang lain langsung antusias. Wah, si Piki Kang, gimana ceritanya? Dulu di daerah Blitar ada seorang kiai bernama Kiai Rohimi. Beliau ini ahli istikharah. Banyak kiai sowan kepadanya untuk menanyakan makna isyarah yang mereka terima. Dan yang menarik, tafsirannya hampir tidak pernah meleset. Hampir 100% mendekati kebenaran. Kiai Rohimi hidup sederhana sebagai petani desa. Setiap pagi cucunya mengantarnya ke sawah dengan sepeda ontel. Para tamu biasanya sudah menunggu di depan rumahnya menanti kepulangannya. Di dalam rumah yang berdinding kayu jati itu, Kiai Rohimi menerima tamu-tamunya. Menariknya, di rumah itu ada 1 kamar khusus yang disediakan untuk Gus Dur jika berkunjung dan menginap. Gus Dur sendiri sebelum jadi presiden sudah sering menerima isyarah. Beliau pun kerap bertanya kepada Kiai Rohimi tentang makna isyarah-isyarah itu. Paijo, yang sejak tadi menyimak dengan serius, tiba-tiba nyeletuk. Kang, berarti Kiai Rohimi tingkatannya lebih tinggi dari Gus Dur ya? Sampai-sampai Gus Dur sendiri minta tolong untuk menafsirkan isyarahnya? Wali Paidi tersenyum. Tidak mesti begitu. Kamu tahu Pak Ridwan, tetangga kita yang jadi dosen di salah satu universitas terkenal itu? Iya, tahu Kang, jawab Paijo. Kalau ban mobilnya bocor, apa Pak Ridwan menambalnya sendiri? Ya enggak Kang. Pasti dibawa ke tukang tambal ban. Nah, berarti tukang tambal ban itu lebih tinggi tingkatannya dari Pak Ridwan. Paijo terdiam sebentar, lalu mengangguk paham. Oh ya, tentu tidak, Kang. Begitulah hubungan antara Gus Dur dan Kiai Rohimi. Tidak bisa dijadikan acuan siapa lebih tinggi tingkatannya. Jelas Wali Paidi. Ia menyedot rokok Ji Samsoe-nya, menyeruput kopi sedikit, lalu melanjutkan cerita. Suatu hari, Kiai Rohimi berkata kepada Gus Dur, "Sampean akan jadi orang nomor 1 di Indonesia, tapi hanya sebentar." Gus Dur terdiam, lalu bertanya, "Berapa lama, Kiai?" "Tidak sampai 3 tahun, jawab Kiai Rohimi. Gus Dur menghela napas. "Tugas yang sangat berat," ucapnya. "Iya, ini memang tugas yang berat, Gus. Dan sampean akan diturunkan oleh rakyat sampean sendiri," kata Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur hanya tersenyum. "Kalau ini memang tugas, biarpun sebentar tidak apa-apa. Yang penting bermanfaat." Gus Dur menerima semua itu dengan lapang dada. Ia tidak peduli walaupun nantinya kepemimpinannya direcoki dan akhirnya diturunkan dengan cara yang tidak terhormat. Prinsipnya, biarlah orang memusuhi saya, asal Allah menyayangi saya. Biarlah orang menghina saya, asal Allah ridho kepada saya. Beberapa bulan kemudian, para kiai sepuh juga menerima isyarah tentang Gus Dur. Tapi mereka tidak gegabah menafsirkannya sendiri. Mereka sowan ke Kiai Rohimi untuk meminta tafsirannya. Di kalangan Kiai NU, nama Kiai Rohimi memang sudah dikenal luas. Dalam menafsirkan isyarah, beliau jagonya. Setelah mendengar penjelasannya, para kiai sepuh pun menyampaikan kabar itu kepada Gus Dur. Dengan penuh takzim, Gus Dur menerima mereka. Ia berterima kasih karena mereka telah memperhatikannya. Walaupun sebenarnya Gus Dur sudah tahu sejak awal bahwa ia akan menjadi presiden. Bahkan ia sudah tahu bahwa masa kepemimpinannya hanya akan berlangsung sebentar. Pertemuan para kiai sepuh ini akhirnya tercium oleh wartawan. Berita pun ramai. Para kiai ini dijuluki poros langit, menyesuaikan dengan kelompok politik yang mengusung Gus Dur sebagai presiden, yaitu Poros Tengah. Dan kebetulan pemimpin kelompok kiai sepuh ini adalah Kiai Fakih dari pesantren Langitan, Tuban. Jadi paslah kalau mereka disebut Poros Langit. Dan kita semua tahu, Gus Dur akhir benar-benar jadi presiden. Secara mengejutkan bagi banyak orang, tapi tidak bagi para kiai sepuh dan Gus Dur sendiri. Mereka sudah tahu jauh sebelum itu terjadi. Awal pemerintahannya baik-baik saja. Hubungan Gus Dur dengan Bu Mega tampak mesra. Mereka bahkan sering sarapan pagi bersama. Kadang di Istana Presiden, di Istana Wakil Presiden. Tapi lama-kelamaan,
para koruptor dan orang-orang yang gila jabatan mulai khawatir. Gus Dur terlalu tegas, mereka tidak lagi bebas korupsi, tidak bisa menumpuk kekayaan seperti dulu. Pengawasan ketat yang diterapkan Gus Dur benar-benar membuat mereka gerah. Lalu mereka mulai mencari cara untuk menjatuhkannya. Mereka mendanai para mahasiswa untuk berdemonstrasi. Mereka mengangkat isu-isu yang bisa memojokkan Gus Dur. Mereka hanya tinggal menunggu momen yang tepat. Gus Dur sendiri terkenal dengan gaya bicaranya yang blak-blakan. Prinsipnya sederhana. Padahal pengucapmu podho karo karepe atimu. Ucapkan apa yang memang ada di dalam hatimu. Suatu hari, wartawan bertanya pendapat Gus Dur tentang Bu Mega yang sering diam saja. Dengan enteng, Gus Dur menjawab, dia itu bodoh. Jawaban itu sampai ke telinga Pramono Anung, yang saat itu kalau tidak salah masih menjabat sebagai sekjen PDIP. Pramono lalu menyampaikan hal itu kepada Bu Mega. Bu Mega ngambek. Sejak saat itu, ia tidak mau lagi bertemu Gus Dur untuk sarapan bersama di Istana Wakil Presiden. Dan disitulah para koruptor dan penggila jabatan melihat celah. Ini dia momen yang kita tunggu, batin mereka. Saat itu juga, para kiai sepuh kembali mendapat isyarah. Mereka melihat tanda-tanda bahwa Gus Dur akan segera dilengserkan. Para kiai dari poros langit pun sowan lagi ke Kiai Rohimi, meminta pendapat dan solusi. Apa yang harus dilakukan Kiai? Apa masih ada cara agar Gus Dur tetap jadi presiden? Kiai Rohimi tersenyum. Dengan tenang, beliau berkata, Gus Dur akan tetap jadi presiden kalau mau minta maaf kepada Bu Mega. Walaupun sebenarnya Gus Dur tidak ada niat untuk merendahkan beliau. Walaupun Kiai Rohimi sudah tahu bahwa masa jabatan Gus Dur hanya sebentar, beliau tetap memberi peluang. Karena beliau yakin hanya Allah yang menentukan akhir suatu kisah. Isyarah hanyalah perlambang. Para kiai kembali menemui Gus Dur dan menyampaikan pesan dari Kiai Rohimi. Tapi Gus Dur menolak, bukan karena malu atau gengsi, bukan karena keras kepala. Tapi Gus Dur merasa ini mirip dengan kisah Sayyidina Ali. Dulu dalam sebuah peperangan, Sayyidina Ali hampir membunuh seorang kafir yang sudah terjatuh. Namun tiba-tiba, orang kafir itu meludahinya. Dan saat itu juga, Sayyidina Ali mengurungkan niatnya. Orang kafir itu heran. Ia bertanya, kenapa kau tidak jadi membunuhku? Sayyidina Ali menjawab, awalnya aku ingin membunuhmu karena Allah. Tapi setelah kau meludahiku, aku merasakan amarah dalam hatiku. Maka aku urungkan niatku, karena aku tidak ingin ada niat selain Allah di dalam hatiku. Gus Dur tidak mau minta maaf hanya demi mempertahankan jabatan. Ia bukan orang yang gila kekuasaan, dan ia memang sudah tahu bahwa masa kepemimpinannya akan berakhir sebentar lagi. Kita semua tahu akhirnya Gus Dur berhasil diturunkan, bukan karena kesalahannya, tapi karena kasus yang dibuat-buat Bu Loget. Paijo dan kawan-kawannya terdiam. Mereka seperti baru pertama kali mendengar kisah ini. Mereka penasaran. Lalu Paijo bertanya, Kang Paidi, sampean pernah ketemu Kiai Rohimi? Wali Paidi menggeleng santai. Tidak pernah. Paijo semakin penasaran. Lalu, sampean dapat cerita ini dari mana? Wali Paidi tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Lalu menyeruput selepek kopi, menyedot rokoknya, dan ngeloyor pergi. Bersambung.